Pada tahun 2000, sebuah peristiwa bersejarah terjadi ketika Hazrat Mirza Tahir Ahmad Khalifatul Masih keempat berkunjung ke Indonesia. Ini menandakan kali pertama seorang khalifah muslim menjejakkan kakinya ke Nusantara. Selama 2 minggu, Hazrat Khalifah menjalani berbagai aktivitas seperti bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, bertemu dengan Ketua MPR RI Amin Rais, menghadiri seminar dan simposium internasional di Yogyakarta dan Jakarta, mengadakan mulakat dengan para Ahmadi di berbagai tempat di Indonesia, serta menggelar jalsah salanah di markas. Kehadiran Hazrat Khalifah terasa sungguh istimewa karena bertepatan pula dengan perayaan 75 tahun berdirinya Jemaat Muslim Ahmadiyah di Indonesia. Namun, bukan perkara mudah untuk dapat mengundang Hazrat Khalifah ke Indonesia. Dibutuhkan kerja keras, usaha, dan doa bertahun-tahun sehingga terbukalah jalan bagi Huzur untuk dapat datang ke Indonesia. Ini adalah secuplik kisah bagaimana Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia berusaha agar Khalifah tercinta dapat berkunjung ke tanah air. Yang pertama adalah pada tahun 1993 itu ada undangan jalsah salanah di London ya pada Pak Amir Lubis almarhum, beliau sebagai Amir, tetapi beliau tidak bisa pergi ke sana, maka beliau mengutus saya untuk mewakili beliau ke London waktu itu pada tahun 1993. Dan itu saya disertai dengan ayahnya Pak Gulam Wahyudin, namanya Pak Emong Sulaiman almarhum. Itu aja termasuk juga kakek saya ya. Beliau adalah adik dari kakek saya. Dan waktu sampai ke London ya, saya jumpa Huzur ya, sebelum jasa dimulai. Saya berjumpa dengan beliau, kemudian saya menjelaskan masalah Indonesia, situasi jemaat Indonesia kepada Huzur, dan saya juga membawa peta Indonesia waktu itu menjelaskan mengenai jemaat Indonesia. Lalu di situ karena saya disertai atau didampingi oleh Pak Emong Sulaiman almarhum, itu beliau menanyakan pada Huzur, apakah Huzur ada rencana untuk berkunjung ke Indonesia? Kata Huzur, iya sih, tapi kelihatannya nih situasi saat ini mungkin karena situasi politik yang memungkinkan atau tidaknya, saya belum tahu, kata Huzur. Jadi itu belum ada kepastian Huzur akan ke Indonesia. Setelah kita bincang-bincang dengan beliau, karena situasi politik waktu itu masih tidak memungkinkan mungkin ya. Lalu setelah itu mulakat lagi di umum itu, maksud mulakat umum itu maksudnya bukan mulakat khusus, bersama dengan Asia Timur Raya waktu itu, dengan peserta dari Asia meeting, dan termasuk Indonesia juga masuk dalam meeting itu. Dan Pak Emong duduk di tengah-tengah tim yang mulakat itu, dan beliau langsung berdiri, angkat tangan, kata Huzur, silahkan, apa yang mau disampaikan? Huzur, kami ini di Indonesia, jemaat seluruh Indonesia ini, baik itu di kota, baik itu di kampung, di mana-mana, itu merindukan Huzur untuk datang ke Indonesia. Huzur kapan ke Indonesia? Kata Huzur, ya saya akan ke Indonesia. Saya akan ke Indonesia. Beliau 3 kali mengucapkan, saya akan ke Indonesia sambil begini. Setelah selesai jasa, pamit ke Huzur, kemudian Huzur bilang, kenapa Tuhan mau cepat pulang? Katanya. Beberapa waktu lagi tinggal di sini. Huzur, mohon maaf Tuhan, ini saya ditugaskan oleh Amir untuk ke Singapura. Setelah dari sini harus ke sana, itu tugas di sana beberapa waktu. Oh begitu, kata, silahkan kalau gitu pergi, katanya, ke sana. Nah setelah di Singapura 1 bulan saya di Singapura, kemudian barulah ke Indonesia pulangnya, dan berjumpa dengan Pak Lubis ya, sebagai Amir waktu itu. Saya jelaskanlah
pertemuan saya dengan Huzur, ya apa saja untuk Indonesia ini. Nah, waktu itu saya kemukakan juga, kami menanyakan pada Huzur bisa ke Indonesia tidak. Waktu itu Huzur mengatakan, iya saya akan ke Indonesia insya Allah. Dan udahlah begitu, udah berita itu ini, kita juga nggak ngerti gimana Huzur bisa ke Indonesia ya. Karena itu waktu itu tahun 93. Nah, dulu saya berpikir dan berdoa, ini pesan Huzur ini ya, untuk Indonesia gimana ini ya. Terus saya tugas di Yogyakarta. Nah, saya di sana punya pemikiran waktu itu. Saya musyawarah dengan Pak Haryana, Insinyur Haryana, yang beliau sebagai dosen UGM. Saya bilang ini Huzur ingin ke Indonesia. Dan caranya menurut pemikiran saya harus melalui perguruan tinggi. Untuk misalnya melalui seminar kayak gitu. Jadi nanti Huzur datang Indonesia atas dasar undangan dari perguruan tinggi. Untuk seminar tak apalah, simposium atau apa gitu. Kata Pak Haryana, saya setuju. Dengan cara ini coba kita akan rintis katanya. Nah, situlah saya merintis ya. Itu nggak ada pertama kali bagaimana kita mensosialisasikan Ahmadiyah di perguruan tinggi dan seluruh Yogyakarta waktu itu. Dan pertama kali kita mengikuti pameran di UIN. Pameran di UIN. Kemudian kita kebetulan memamerkan Al-Quran 100 bahasa itu. Kita ngambil dua stand ya, cukup besar di paling depan ya. Dan dipakai banner itu, pasang banner itu 100 bahasa Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Dan produk pembukaan waktu itu langsung yang meresmikan Menteri Agama kebetulan ya. Dan Menteri Agama otomatis langsung ke stand kita, karena lihat itu banner itu. Nah, beliau tertarik masuk ke stand kita dan lihat Al-Quran berbagai bahasa. Ya. Dia lihat cukup lama lah di situ. Dia senang lah lihat Al-Quran, kemarin Al-Quran ini. Dan hanya beliau lihat juga buku yang lain. Ternyata itu stand Ahmadiyah gitu. Beliau kaget juga ya, rupanya Ahmadiyah. Tapi beliau udah kesannya udah baik lah ya. Karena yang dipamerkan banyaknya adalah Al-Quran di tempat tersebut. Dari situlah mulai kita buka ya mengenai Ahmadiyah, dibuka terus menerus. Setelah adakan pameran, kita kemudian mengadakan seminar-seminar, dialog terus menerus tuh. Nah, itu kebetulan yang ahli dalam komunikasi dengan perguruan tinggi itu adalah Pak Munawar Aziz. Terus. Nah, kebetulan waktu itu tahun 1997 itu ada wacana bahwa di kita ini Jemaat Indonesia itu pada tahun 2000 itu akan merayakan 75 tahun berdirinya Ahmadiyah di Indonesia itu. Sejarah. Dan itu juga waktu itu ada masalah rencana krisis di dunia tahun 2000. Dan waktu itu dibentuklah ya Komite 2000. Nah, kebetulan saya yang diangkat menjadi ketua Komite 2000. Nah, Komite 2000 itu berbagi program lah, termasuk programnya itu adalah bagaimana kita ingin mendatangkan Huzur ke Indonesia. Saya bikin program itu. Akhirnya setelah berjalan Komite 2000 ini, nah salah satunya program itu adalah dalamnya rencana untuk membentuk tim. Ya. Tim, bagaimana kita membentuk tim untuk bagaimana tim ini nanti kerjanya mempersiapkan kedatangan Huzur ke Indonesia. Nah, waktu itu kebetulan amirnya sudah Pak Lius, ya, almarhum, Kolonel Ismaila. Dan beliau tadinya mengangkat saya sebagai karena saya sudah menyodorkan program itu, Tuan aja katanya Pak Mirajudin akan jadi ketua, kita bentuk tim lagi di bawah Komite 2000 ini. Saya bilang kepada beliau, Pak jangan saya kan ketua tim 2000, jadi otomatis nggak mungkin Nobel. Jadi orang lain saja yang diangkat jadi ketua timnya di bawah pengawasan tim Komite 2000 gitu kan. Oke, kalau gitu pilih sajalah katanya. Berapa orang kira-kira? Saya bilang 9 aja lah. Nah, itulah di tim ya.
tim 9. Saya memilih di antaranya tim itu sendiri yang saya ingat ya, ada Kolonel Mahmud, ya, Pak Susanto almarhum, Pak Ukun, Pak Wawan Narmawan, Pak Mulis Ilyas, Pak Faisal Saleh, Pak dan lain-lain lah gitu ya. Jadi saya selalu mengatakan kepada tim dalam rapat itu, siapa di antara kita yang ragu dengan kedatangan huzur? Kalau satu atau siapa saja yang ragu keluar dari tim ini, jangan ikut tim. Lebih baik dari sekarang saya tanya, ragu nggak dengan kedatangan huzur itu? Tidak Pak, kami siap katanya. Kami yakin huzur akan datang. Oke, dapatlah terus. Nah, tim itu lengkap, memang kita punya ahli-ahli di tim itu sendiri ya. Contohnya ahli manajemen ya, ahli komunikasi ada di kita, di tim kita itu. Jadi kita setiap rapat itu langsung program gitu. Planning, program, kerjakan. Nanti kira-kira 2 minggu atau seminggu, 2 minggu langsung rapat lagi. Udah dikerjakan belum? Langsung di evaluasi. Jadi langsung bekerja gitu, tidak lagi teori gitu. Langsung siapa ini yang bekerja sini, misalnya ke sini, ke mana-mana gitu. Tapi sebelum itu memang diadakan juga rapat ya. Rapat di tempat Pak Ukun. Waktu dapat Pak Ukun memang kita belum sependapat apa yang akan dilaksanakan. Apakah seminar internasional atau apa. Kemudian itu masih belum sepakat dengan timnya Pak Dawam waktu itu kan. Di waktu Pak Ukun. Nah setelah itu terpikir oleh saya gimana caranya ini supaya mereka juga semangat ya. Timnya Pak Dawam ini untuk membantu kita ya. Nah waktu itu kita rapat di Megamendung setelah itu. Nah waktu subuh, saya sholat subuh mereka ikut semua timnya Pak Dawam tuh ya ikut sholat subuh dan saya setelah sholat subuh saya daras subuh. Saya daras subuh itu saya mengemukakan atau menjelaskan masalah khutbah hujur atau penjelasan hujur di Singapura. Bagaimana Dajjal berusaha untuk menghancurkan Islam. Ya. Akhirnya saya jelaskanlah itu. Nah, setelah selesai, saya menjelaskan ini kan kepentingan bersama artinya kan, bukan hanya Ahmadiyah kan, tapi kita umat Islam ini ada kepentingan di situ. Langsung namanya Dr. Anas Mariman sebagai orang yang utama pendampingnya Pak Dawam itu mengatakan sambil angkat tangan, sukseskan kedatangan Khalifah Ahmadiyah Indonesia. Sukseskan, kita sukseskan sampai angkat tangan begini. Nah akhirnya mereka sepakat caranya seperti itu dan kemudian terus rapat-rapat dengan mereka. Ya. Sepakatlah mengadakan seminar ya di Yogyakarta, di UGM. Nah bagaimana caranya kita mau datang ke Pak Dawam nih. Ya. Pak Dawam harus saya datengin pikiran saya langsung datang. Ketemu Pak Dawam di kantornya di Jakarta. Saya jumpa dengan beliau, dengan timnya. Saya kasih buku Krisis Timur Tengah. Waktu itu. Saya kasih satu buku itu. Nah setelah beliau buka-buka. Nah rupanya beliau juga tertarik dengan masalah krisis Timur Tengah ini. Saya komunikasilah dengan beliau terus. Komunikasi, sering kita datang, sering jumpa di beliau. Bagaimana cara kita ingin merancang kedatangan Khalifah ke Indonesia itu dalam rangka seminar. Mereka punya tim yang bagus. Tim Pak Dawam itu luar biasa. Ada satu namanya Pak Walid. Pak Walid ini beliaulah yang ahli komunikasi. Sarjana komunikasi yang kemana-mana saja nih harus kita hubungi ya untuk masalah ini. Jadi itu setiap minggu malah itu rapat ya. Rapat evaluasi terus menerus. Nah akhirnya Pak Lius rupanya juga pandai beliau ya. Tim itu bukan hanya tim yang ada di tim 9 saja, beliau juga membentuk lagi komite-komite tersendiri, ada bagian hukumnya ya, ada bagian pemerintahannya seperti Pak Dr. Munawar misalnya. Terus Pak Lamardi bagian hukumnya. Kebetulan Pak Lamardi ini dekat dengan rektor UGM waktu itu. Pak Dawam juga sama, kawannya itu di rektor UGM. Sering lobbying ke UGM bagaimana ingin melaksanakan seminar internasional ya, mengundang huzur.
Nah, waktu itu diadakanlah caranya gimana. Nah, kita kerjasama dengan UGM di filsafat, Fakultas Filsafat. Nah, sebelum kedatangan Huzur, seminar besarnya, kita adakan seminar kecil dulu di UGM juga. Nah, salah satu yang sebelum kedatangan Huzur, kita adakan seminar mengenai filsafat ajaran Islam, udah buku filsafat ajaran Islam, yang kebetulan Pak Insinyur Haryana sebagai ketua Kopertis. Jadi para rektor itu di bawah beliau di Yogyakarta. Maka beliau menghimbau atau memerintahkan kepada para rektor untuk ikut dalam bedah buku itu, seminar bentuknya, mengenai buku filsafat ajaran Islam. Dan berhasil, ada 6 rektor yang mengomentari mengenai buku filsafat ajaran Islam, dan cukup ramai waktu itu, dan itu tes pertama. Ternyata alhamdulillah berhasil ya. Nah, jadi UGM sudah punya pengalaman di situ mengadakan seminar dengan Ahmadiyah itu dari filsafat. Nah, ini udah berhasil, baru dirancang bagaimana seminar besarnya kedatangan Huzur ke Indonesia. Jadi itu kerjasama, Pak Dawam juga sering ke UGM, Pak Lamardi juga sebagai temannya, dan lain-lain ya. Kita terus komunikasi. Nah, di Jakarta juga Pak Munawar kementerian itu Kementerian Luar Negeri ya. Kemudian Pak Dawam juga sama, ada juga Pak Koyo mungkin bidang lain. Makanya ada tim-tim tersendiri juga yang ada tim keamanan ya. Jadi dipadukan tuh. Nah, jadi beliau Pak Alius Mala almarhum itu pandai sekali merangkai tim-tim ini bisa kompak gitu. Jadi nyambung gitu kan. Alhamdulillah. Nah, waktu terakhir waktu itu saya ikut dengan Pak Dr. Munawar ya ke Jakarta. Saya cuma di Jakarta untuk jumpa dengan Menteri Luar Negeri Pak Alwi Shihab. Saya nunggu di kantornya. Padahal masih di Kalimantan, rupanya naik pesawat belum datang-datang, kita gadang dulu nih, padahal belum datang nih. Sementara menteri sudah datang gitu kan. Udah di kantornya. Nah, tiba-tiba alhamdulillah Pak Dawam datang. Langsung kita jumpa dengan Pak Alwi Shihab, ya, menteri. Pak Alwi Shihab bilang, Pak Dawam katanya, kenapa Pak Dawam harus datang ke sini? Seharusnya saya datang Pak Dawam katanya. Karena rupanya Pak Alwi Shihab itu termasuk murid beliau rupanya gitu kan. Harusnya saya datang ke Pak Dawam, ada apa Pak Dawam? Katanya. Ini katanya saya mau minta rekomendasi, mau membantu, ingin pimpinan Ahmadiyah itu datang ke Indonesia supaya dapat visa kunjungan ke Indonesia. Minta rekomendasi dari Pak Menteri. Katanya. Oh itu, ya gampang itu. Kan Ahmadiyah juga Islam juga walaupun ada bedanya kata beliau. Yang bukan Islam aja kita terima kan ya, tokoh-tokoh dari luar negeri gitu, apalagi Ahmadiyah. Nah, itulah berhasil minta rekomendasi dari Menteri Luar Negeri untuk dapat visa kunjungan Huzur ke Indonesia. Nah, waktu itu Pak Dawam juga diutus juga ke sana ke jumpa Huzur ke London gitu, dengan dinampingi oleh Pak Ukun atau dengan siapa ya. Komunikasi juga dengan langsung Pak Dawam dengan Huzur di sana gitu kan. Hanya sepakat terjadilah kunjungan Huzur ke Indonesia. UGM siap, semua siap, keamanan siap, sebaiknya siap. Jadi tim-tim ini banyak, bukan satu. Tim 9 memang yang mengendalikannya. Tetapi yang lain juga dibentuk oleh Pak Alius itu komite-komite lain. Ada komite keamanan, ada tim-tim lah dikatakan, tim hubungan dengan luar negeri, luar negeri, tim dengan pemerintahan dan sebagainya ya. Ada tim yang hubungan dengan kampus gitu kan. Itulah, jadi bukan sedikit tim itu, banyak gitu, yang ikut andil di dalam bekerja untuk datangkan Huzur itu. Jadi enak kerjanya gitu, jadi spesial gitu kan, tidak kesana kesini nggak bingung gitu, ada timnya masing-masing. Jadi kekompangan inilah, tim inilah hanya dengan kurnia Allah Ta'ala kita bisa mendatangkan Huzur ke Indonesia. Setelah melalui berbagai macam usaha yang disertai oleh doa dan didorong semata oleh kecintaan serta kerinduan untuk bertemu Sang Khalifah, akhirnya pada tahun 2000, Khalifatul Masih keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, dapat datang ke Indonesia. Ketika sudah Huzur sudah dari sana perjalanannya ke Indonesia, saya luar biasa gembiranya, tapi sisi lain agak kecemas juga. Cemasnya mudah-mudahan di Indonesia nggak ada masalah gitu kan kedatangan Huzur ini. Terus berdoa supaya lancar lah gitu kedatangan Huzur. Nah, saya waktu itu di Jogja, ya
nunggu di Jogja, saya mempersiapkan Jogja karena hujur akan beberapa hari di Jogja waktu itu kan. Saya siapkan di Jogja segalanya lah kita siapkan. Kita bentuk tim khusus di Jogja itu kan untuk seminar ya. Dan hujur mana tinggalnya. Sampai saya di Jogja juga itu menyiapkan tempat tinggal hujur tuh bukan sekali dua kali. Mencari tempat bagaimana hujur aman tinggalnya gitu. Udah ke hotel yang internasional ya. Dia dilihat, pertimbangkan lagi, udah kesini. Akhirnya kita dapat ininya tempat yang lebih rasa aman di UGM sendiri, yaitu di komplek UGM di dalam ada rumah bagus lah di sana ya. Disitulah kita sewa ya, satu rumah khusus itu. Ada 2 rumah, yang satu rumah untuk hujur, yang satu rumah lagi untuk tim hujur itu ya. Nah, terus waktu itu saya di Jogja ya, nunggu di airport lah waktu itu. Nah setelah kedatangan ke airport ya, kan kita harus di airport tuh kan nggak boleh nyelonong ke pesawat ya, nggak kan kita harus menunggu di ruang VIP minimal. Saya karena udah rasa rindu nggak inget lagi itu larangan ke pesawat. Saya nggak nyelonong sini ke bawah pesawat, lihat hujur gitu kan, sendirian hujur nggak sampai gini, kok saya sendiri maksudnya gitu kan yang jemput gitu. Padahal itu memang ditunggu di ruang VIP ya, itu kedatangan hujur itu oleh semua orang. Cuma saya sendiri yang nyelonong, makanya di MTA suka ditayangkan itu nyelonongnya saya hanya sendiri gitu kan. Saya juga nggak ngerti kalau itu nggak boleh gitu kan. Tapi security nggak ada yang larang saya gitu kan. Mungkin dianggap saya nggak tahu ya dia apa gitu. Alhamdulillah saya bisa menjemput hujur langsung ke bawah pesawat. Gitu. Banyak kisah dan kenangan manis yang tertinggal selama huzur berada di Indonesia. Banyak pula karunia serta mukjizat yang dirasakan siapapun yang pernah berjumpa dengan beliau. Maka tergenapilah bukti bahwa Sang Khalifah merupakan seorang utusan Tuhan, a man of God. Memang itu di Yogyakarta misalnya ya, satu contoh ya, ini belakangan ya maksud saya. Itu waktu itu kan setelah itu kan ada gempa dulu di Jogja, cukup besar ya gempa itu. Nah itu di gedung yang tadi hujur khutbah ya, hujur Jumat, di sebelahnya kan ada stadion tuh untuk olahraga, itu hancur. Dia yang pernah hujur di situ, khutbah di situ, nggak sama sekali, nggak retak, nggak apa. Itu yang keajaiban, yang aneh itu. Padahal itu kan punya orang ya, sewaan gitu. Tapi karena pernah digunakan oleh Khalifatul Masih, itu nggak apa-apa sih gedung itu gitu. Itu yang luar biasanya, salah satu yang saya buktikan bahwa memang paksa saja bagaimana Allah tampilkan ini orang suci gitu kan, ada keberkahannya gitu, ada karomahnya gitu, istilahnya gitu kan. Banyak hal-hal lain seperti saya punya anak laki-laki, tiba-tiba Huzur mengatakan ada satu anak perempuan, itu kata Huzur itu, saya doakan, ternyata alhamdulillah sampai sekarang anak saya sudah selesai kuliah ya, mohon doanya gitu, namanya dikasih nama oleh Huzur Fatimah Urus Syahid gitu kan. Nah, itu salah satu bagaimana ucapan hujur itu jadi kenyataan ya bagi keluarga saya, bagi kejadian-kejadian gitu. Dan selama di Jogja seminar juga saya secara penglihatan mata saya secara zahir itu yang pernah saya belum lihat sebelumnya waktu itu riak-riak gelombang ininya auranya luar biasa itu. Ya. Saya lihat aneh sebelumnya saya nggak lihat kayak gitu kan. Itu satu ciri bahwa memang itu Allah Ta'ala khususkan ya dalam area aura-aura yang seperti itu, aura komunikasi dengan langit itu kan gitu. Pas hujur kan mau pulang nih setelah itu. Ini dulu ke masjid, ke Balikpapan dulu, baru dari sana langsung ke airport. Saya pikir saya kemana nih? Saya mau ke airport aja ikut security. Itu pun saya nggak ada tugas, hanya ikut monceng security. Sampai di airport, saya tanya, siapa panitia di sini? Kata Hudang, saya lupa namanya siapa. Saya, Pak, kamu bisa ngatur di sini? Bingung Pak, saya bingung. Ini gimana? Saya serahkan ke Bapak aja lah. Pak, saya serahkan ke Bapak aja lah, Bapak atur aja lah gitu. Saya nggak tahu, nggak pengalaman gitu. Oke, kalau gitu saya memang begitu siap, saya membantu gitu. Nah, hanya saya persiapkanlah semua menemani keamanan apa semua kontrol sampai ke WC kemana saya kontrol semua itu kan, semua dikontrol. Nah, kan berita bahwa hujur akan sholat maghrib di situ di airport. Nah, saya cari tempat sholatnya di mana, udah ternyata
tempat sholat itu tikernya sedikit. Kalau kan mau sholat banyak kan, sajadah, tiker apa semua gitu. Nah, udah gitu kan saya atur juga yang mau sholat di situ siapa aja kan. Jadi saya ngatur akhirnya di airport tuh siapa sholat siapa yang tidak, ke saya teleponnya semua saya ngatur gitu kan. Oh jadi saya yang ngatur di airport itu kan segalanya. Nah saya tanya sama satpam, Pak, tamu agung saya itu bersolat di sini dengan beberapa orang, dengan rombongan lah cukup banyak. Saya perlu sajadah, gimana, dari mana Pak kira-kira saya dapatkan itu? Sajadah ke tempat tikar kayak apa kayak gitu. Tuh katanya ada lagi nyapu tuh. Ketika aja bilang tuh minta bantuan. Itu yang saya lihat tukang sapu itu pakai baju bersih. Kan biasa tukang sapu kan baju itu apa? Baju cleaning service ya. Enggak, ini mah pici ini bersih, udah gitu picinya baru apa sapu ini bersih betul, sapu gini aja. Assalamualaikum, warahmatullahi. Saya minta bantuan Pak. Oh iya, bantuan apa? Ini tamu agung saya sholat di sini dengan rombongannya. Saya perlu sajadah atau tikar yang banyak di sini supaya sampai ke sini ke halaman tadi. Siap, saya bantu. Nah, saya udah belum beliau, saya udah ini lagi ngurus yang di bawah tuh, ngurus keamanan apa sebagainya, ngatur lah gitu kan. Nah, udah menjelang maghrib, ke atas lagi saya meriksa masjid itu, musola di situ kan. Udah ini lengkap, karpet apa semua itu apa, stiker sampai keluar tuh. Teman saya cari mana orangnya ini kok nggak ada, orang ini kemana gitu kan, orang yang karpet, batik apa sajadah apa semua. Nah pikiran saya dia sedang kemana gitu lah. Udah gitu sholatlah huzur situ kan ngomong apa semua. Nah setelah sholat kan pergi huzur. Nah udah pada pulang. Ingat saya belum ucapan terima kasih sama si tukang sapu itu. Saya mau kasih duit atas jasanya gitu kan. Nggak ada. Saya cari-cari nggak ada. Sampai sekarang itu nggak tahu siapa itu. Kemana adanya itu. Itu satu keajaiban. Itu saya secara pribadi saya merasa itu mujizat ya. Bahwa di luar dugaan, di luar rencana itu. Ternyata saya harus campur tangan di airport Jakarta. Itu.